Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami, Komunitas Media Pembelajaran untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat berjumpa meskipun secara online, secara dalam jaringan, tetapi tidak mengurangi kesemangatan kita untuk terus belajar. Apa kata pepatah bahwa guru yang baik itu harus terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat. Malah bukan tamu ya, ini pemilik rumah ya. Nah, ini ada Bu Citra Amalia. Wah, senior yang luar biasa. Sudah banyak prestasi yang beliau torehkan ya, Bapak Ibu. Barangkali belum kenal, maka saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae atau biodata beliau. Tapi sebelum saya membacakan lebih lanjut tentang beliau itu siapa, mari kita awali terlebih dahulu. Untuk kegiatan pada siang hari ini, kita sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tersebut, niat kita untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita didampingi beliau, ada narasumber kita, Ibu Citra Amalia, ya. Sesuai dengan namanya itu ternyata memang penuh citra juga ini ya wajahnya selalu ceria. Tempat tanggal lahir, beliau lahir di Medan, tanggal 6 Juli 1993 ya. Ini terpaut sedikit dengan saya. Selisih 1 tahun, tetapi tahunnya 80-an dan 90-an. Beliau saat ini tinggal di Komplek Pasir Jati, Blok C 194 di Ujung Berung, Kabupaten Bandung. Nomor telepon beliau 088861865615. Email beliau citra.amalia@student.upi.edu. Oke. Pendidikan beliau tahun 2006 beliau lulus di SD Andir Kidul 2 Ujung Berung Bandung. Kemudian 2006 sampai 2008 di SMP Negeri 5 Jalan Sumatera. Kemudian tahun 2008 sampai 2011 di SMA Negeri 1 Jalan Dago Bandung. Kemudian 2011 sampai 2015 dari UPI Universitas Pendidikan Indonesia di International Program on Science Education, dan 2017 sampai 2019 di Pendidikan IPA S2. Lewat organisasi, beliau aktif di unit pers mahasiswa, School Ranger Sharing Book for Children, Legislative Board SAIPSE, Relation Department, Executive Board SA, Komunitas Media Pembelajaran, Smart with Islam Community. Pengalaman kerja, pernah mengajar sebagai guru SD di SDIT Robbani, kemudian PPL SMP Al-Azhar Syifa Budi Parayangan, Kids Labs, dan guru homeschooling grup Gemilang. Prestasi beliau, wah banyak sekali ini. Juara 1 kompetisi pembelajaran inovatif dari UNESA, juara 1 National Education Conference Paper Challenge, kontributor penulis dalam buku Event Resolusi, mahasiswa berprestasi dari FP MIPA, mahasiswa berprestasi UPI, juara 2 alat peraga, lomba alat peraga dari Dompet Duafa, kemudian poster presentation di International Symposium on Technology Sustainability ISTS 2015 di Malaysia. Juara 4 lomba media pembelajaran dari Dompet Duafa, awardee beasiswa unggulan 2017 dan Sakura Science Program 2019. Ini kalau baca CV beliau, wow gitu ya.
Alhamdulillah kita bersama dengan kita, beliau sudah hadir, akan menyampaikan materi yang menurut saya ini baru ya, menurut saya ini baru karena bagi kami yang terbiasa dengan pembelajaran offline begitu ya, ada pandemi seperti ini, semuanya merasa gagap begitu, termasuk saya. Kemudian boringnya anak-anak itu harus diatasi seperti apa. Ternyata di sini Ibu Citra memberikan solusi yang luar biasa dengan gamifikasi ya, dengan gamifikasi untuk pembelajaran. Nah, karena anak-anak sekarang memang suka bermain game, maka beliau memberikan alternatif pembelajaran dengan game pembelajaran. Platformnya menggunakan Book of Widgets. Nggak tahu ini cara bacanya gimana. Saya nggak bisa bahasa Inggris ini. Nah, selanjutnya silakan Ibu Citra Amalia, silakan menyampaikan materinya. Sudah kita tunggu-tunggu sejak beberapa hari yang lalu, penasaran kita harus dijawab hari ini. Monggo Ibu Citra, dipersilahkan. Iya, siap. Terima kasih banyak ya. Guru-guru semua, izinkan saya di kesempatan siang hari ini untuk sharing ya. Lagi-lagi nih sharing ya judulnya. Jadi silahkan kita ngobrol-ngobrol singkat juga sambil kita uji coba juga. Coba untuk membuat media pembelajaran, salah satunya games pembelajaran salah satunya. Ya insya Allah yang akan saya sharingkan di kesempatan kali ini yaitu tentang alternatif game pembelajaran dengan Book of Widgets ya, dengan nama salah satu websitenya Book of Widgets. Jadi ini nggak pakai aplikasi sebenarnya, jadi kita tinggal masuk ke websitenya dan membuat gamesnya salah satunya dan bisa di-share. Walaupun setiap media dan setiap game sebenarnya ada kekurangan dan kelebihannya ya. Ya, mungkin sebelum dilanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Setelah tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ma'ruf ya, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum untuk guru-guru semuanya. Saya Citra Amalia. Saya sekarang untuk profesi sekarangnya, untuk aktifnya sebagai pengurus Komet Pusat dan juga pembina Komet Bandung, salah satunya, dan juga menjadi pengajar di homeschooling group Gemilang, tingkat SD dan SMP untuk sekarang. Seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita akan mencoba bersama-sama memperkenalkan tentang alternatif, karena tadi betul sekali kata Pak Ma'ruf ya, yang akan kita bahas sekarang nih ya, untuk pengenalan awalnya, kita dalam kondisi sekarang itu pembelajaran jarak jauh akibat pandemi ya, semuanya pasti merasakan jenuh, bosan, kemudian ya tidak maksimal. Kita tidak bisa melepas fakta bahwa memang akan jauh dari maksimal ketika kita bertatap muka langsung dengan online gitu. Tapi memang sebagai guru ya kita akan berusaha semaksimal mungkin pastinya untuk memaksimalkan media apa yang bisa kita gunakan selama online ini, karena memang ya kesehatan dan keselamatan siswa dan guru adalah hal yang utama kan ya bagi kita semua gitu. Jadi ada jaringan internet yang terkendala ya, masalah-masalah yang muncul sekarang, kemudian ya pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sekarang gitu. Walaupun di beberapa daerah yang sudah aman diperbolehkan atau berkala gitu ya sekarang pembiasaannya lah ya. Kemudian jadi ada pilihan offline dan online. Kalau di daerah saya sendiri sih di Bandung masih hampir 90% offline ya. Mungkin sesekali ketika mengambil modul atau ini bertatap mukanya, dan itu juga tidak lama gitu. Dan ya itu menjadi perhatian untuk kita semua karena anak-anak kan memang kebutuhannya untuk bertemu teman, kemudian kebutuhannya untuk ya belajar dengan bentuk yang variatif gitu. Sedangkan sekarang semakin terus diperkenalkan dengan screen time ya, dengan layar gitu. Jadi harus kita arahkan sebenarnya. Teknologi bisa jadi baik ya, tapi ketika kita mengarahkan ya salah satunya dengan media pembelajaran atau games pembelajaran. Jadi ini mungkin ya kendala KBM daring sebagai biasa. Mungkin diperkenalkan kata-kata singkatnya dulu tentang gamification sendiri. Sebenarnya sebelum ke alternatif game itu, alternatif game pembelajaran itu masuknya ke gamification atau gamifikasi penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran. Karena kita tahu anak-anak kan pasti sukanya main game gitu ya, pasti sukanya main gitu. Kalau judulnya belajar, tiba-tiba ngantuk, misalnya kalau judulnya apa tiba-tiba ini, tapi kalau judulnya main kan jadi lebih semangat biasanya mereka. Kemudian permainan untuk menarik siswa karena bentuknya yang seperti permainan. Ya, jadi pasti ada
biasanya ada, kalau bentuk ciri-ciri yang game pembelajaran seperti apa, pasti ada apa namanya, ada tujuannya, kemudian ada urutannya, misalnya siapa yang satu, kedua, ketiga, walaupun nggak ada hadiahnya biasanya kan. Kalau ini ada challenge-nya, ada levelnya, misalnya seperti itu. Ya, kurang lebih ini gambaran saja sebenarnya. Kenapa sekarang semakin banyak yang bentuknya pembelajaran game, karena kondisi sekarang pandemi, juga karena memang kurang lebihnya dalam hal menarik siswa tuh lebih mudah gitu biasanya kalau bentuknya game, walaupun tidak dianjurkan untuk terus-terus digunakan karena memang ya ada yang saya sering gunakan dalam sekolah itu intinya adalah variasi ya. Kita bisa dengan pembelajaran biasa, bisa dengan pembelajaran video, bisa dengan pembelajaran WhatsApp misalnya, pembelajaran lainnya, tapi bentuknya variasi gitu, supaya tadi kita tahu kita memposisikan diri kita sebagai siswa ya, pasti butuh sesuatu yang baru. Nah, salah satunya yang saya pikir bisa kita gunakan dan banyak variasinya itu adalah Book of Widgets ini, salah satu website ini. Kita kenalan dulu sama Book of Widgets-nya. Yang pertama, Book of Widgets adalah salah satu website alternatif game pembelajaran yang terdiri atas beraneka ragam game pembelajaran interaktif. Sangat mudah untuk dibuat. Insya Allah ini betul-betul sangat mudah untuk dibuat. Kemudian dibagikan, kemudian dibuka, diakses sama siswanya juga mudah. Walaupun memang mungkin ada kendala di tampilannya, nanti kita coba ya, tampilan munculnya ada yang full, ada yang sebagian misalnya, nanti kita lihat. Ya, nanti kita sambil praktek, tapi mungkin sambil saya perlihatkan maksudnya websitenya, tapi mungkin kita perkenalkan dulu. Nah, ini tampilan awalnya. Kalau kita buka widgets.com, ya, mungkin kalau mau lihat-lihat dulu nanti boleh, bisa. Terus nanti seperti biasa ada sign in-nya. Terus ini gratis atau enggak? Seperti aplikasi-aplikasi lainnya ya, 30 hari itu gratis. Dengan satu email, misalnya kita menggunakan satu email 30 hari gratis. Kalau saya sih sampai sekarang masih menggunakan yang gratis. Kalau email yang satu habis, saya gunakan email yang lain. Jadi kita switch aja gitu ya, supaya bisa dapat yang gratisnya. Tapi untuk penggunanya, maksudnya kita share ke orang lain, nggak mesti daftar gitu ya. Kita yang untuk buatnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, kemudian ini juga tampilan ininya. Nah, ini adalah pilihan-pilihan games yang bisa kita buat. Kalau untuk yang ini bentuknya test dan review ya. Kalau test and review kan biasanya yang terkenal quizzes ya misalnya. Terus ada Google Form misalnya. Bisa kita gunakan, tapi kalau saya lebih fokus ke yang di sini, yang bentuknya games ini. Games itu ada yang bingo, ada yang jigsaw puzzle, ada yang pair matching atau menghubungkan gambar, cari gambar yang sama. Terus ada word search, ada cari kata, ada TTS juga, kita bisa buat TTS juga di sini. Ada memory game, ada spot the difference, cari perbedaan. Ya. Nah, contohnya di sini juga ada nih untuk picture dan video, ada beberapa contoh, tapi tadi balik lagi saya fokus ke bagian yang games-nya. Oke, sebelum mencoba, mari kita coba coba lihat contoh hasilnya ya. Di sini ada beberapa yang akan saya tunjukkan. Sebentar, kalau yang bingo sih sebentar. Kalau yang jangan yang bingo dulu deh. Yang jigsaw puzzle misalnya ya. Oke. Ya, contoh yang jigsaw puzzle itu nanti akan jadi seperti ini. Nanti saya linknya saya berikan. Ini kalau misalnya menggunakan HP mungkin bisa ya dicoba ya. Ini saya masukkan gambarnya saja, nanti akan dipecah langsung seperti ini oleh si websitenya. Jadi si anak bisa menghubungkan si puzzle-nya. Ini salah satu contoh yang jigsaw puzzle. Ya, mungkin saya kirimkan dulu ya kalau misalnya mau coba dulu di ini. Oh, ini salah satu tampilannya mungkin. Perlihatkan dulu ya, baru nanti kita lanjut. Ya, jadi kalau yang ini ada bingo, ada jigsaw puzzle, ada matching pair, ada word search, ada crossword, ada memory game sama spot the difference. Pakai bahasa apa? Kita bisa pakai bahasa Indonesia di soalnya kita, tapi memang di websitenya pakai bahasa Inggris sih. Tapi insya Allah ada step by step-nya dikasih tahu juga. Jadi ini hasilnya kalau untuk yang
matching pair untuk menghubungkan. Misalnya untuk pembelajaran bahasa Inggris atau pembelajaran IPA saya bisa gunakan juga misalnya untuk anggota tubuh hewan misalnya nanti bisa diklik untuk menghubungkan. Yang bird yang mana, yang chicken yang mana, yang snake yang mana. Ini screenshotnya aja nanti kita bisa coba main bareng-bareng insya Allah. Terus ini untuk yang cari kata, misalnya cari katanya saya ambil contoh untuk mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Untuk kata sifat saya menggunakan ada kata-kata sifat di sini, ada marah, ada baik, ada senang, ada pintar, ada kreatif, ada rendah hati. Kemudian nanti kita cari bersama gitu. Si anak juga bisa menunjuk dan menemukan jawabannya. Kemudian TTS juga bisa, misalnya saya gunakan ini untuk geografi tentang negara misalnya, ya. Dan ini untuk yang cari perbedaan. Oke, coba mungkin kita sebelum membuat, mungkin biar kebayang, kita coba main dulu bareng-bareng ya, sebentar. Tadi tuh di sini ya. Oke. Biasanya di setiap Zoom itu ada ininya, ada sebentar, remote control ya. Ada remote control, nanti bisa dicoba. Misalnya kita coba yang matching pair misalnya. Sebentar, copy. Oke, misalnya Pak Ma'ruf bisa coba digeser-geser si puzzle-nya dengan ini, dengan laptop atau dengan itunya. Nah, ya. Oke. Saya coba ya. Iya, siap. Oke. Aduh, ini bingung ini nih. Ini kepala Kayaknya ini. memang. Nah, Iya, betul. oke. Oke, Oh, lihat langsung yang menyatu ya ujung-ujungnya. ini ya, langsung Iya, menyatu. betul. Kalau betul langsung menyatu, kalau keliru tidak Iya, dia bisa. terpisah lagi, Ini dia kayaknya tidak bawah mau. ini kayaknya ya. Iya, coba Ini, dikebawahin. Ya. ini. Oh, ini anu sayap dulu. Sayap dulu. Ya. Nah. Aduh, kelihatan bego ini aku. Aduh. Ya Ah, enggak dong, kan ini. ini gitu kan. Iya. Wah, ini bisa buat belajar anak saya ini. Iya. Bisa dipilih Iya. juga gambarnya, nanti bebas mau apa yang sesuai Ini. dengan ininya saja. Oh, menyesuaikan sendiri, dia jalan sendiri meskipun tidak tepat ya. Iya, apa kalau sudah dekat gitu ya dengan ininya. Iya. Karena kan ini memang targetnya bisa jumlah kepingannya juga bisa diatur. Ini misalnya jumlahnya terlalu banyak, terlalu susah untuk anak TK misalnya atau anak SD awal, itu jumlahnya juga bisa dikurangi gitu. Supaya jadi lebih besar kepingannya, cuma ada 4 misalnya. Nanti kan lebih mudah untuk anak-anaknya ya. Seperti Ini itu. berarti Bu Citra bisa melihat proses pengerjaan anak ya? Nanti di akhirnya ada laporannya sebenarnya, tapi Oh memang harus gitu. diklik ada tulisannya. Ada laporannya, tapi memang tidak karena ini bukan review ya. Ini kan hanya mengerjakan. Biasanya kalau saya sih minta anak-anaknya screenshot biasanya kalau sudah mengerjakan kalau sudah dikirimkan gitu. Tapi bisa juga dari sananya kita minta dikirimkan. Gimana ini ya? Ya. Setelah nanti, berarti ini guru menilainya hasil dari screenshot ya Bu ya? Iya, kalau untuk yang ini, nanti saya coba perlihatkan yang lainnya juga. Ya, kita bisa atur juga tulisannya, nanti tulisannya mau muncul apanya bisa. Ya, itu untuk yang jigsaw puzzle biasanya digunakan untuk pengenalan bagian tubuh misalnya, atau misalnya bisa digunakan untuk apa saja sih, tergantung penggunaan gambarnya gitu ya, untuk tematik dan sejenisnya gitu, agama menghubungkan ini juga bisa. Kayak kita coba sekarang, wah ya yang ini. Ya. Ya yang ini Ini digeser juga seperti tadi Bu. mungkin saya
dihubungkan. Ada yang mau coba mungkin? Monggo Ada Bapak yang mau Ibu. coba? Iya. Silakan. Ada yang mau coba? Saya bisa berikan remote controlnya. Oke, Ada Bu, yang mau Bu coba? Eri gimana Bu Eri mau coba? Atau siapa Yang ini? mau coba bisa info saja. Pakai HP juga bisa kok. Pakai HP juga bisa biasanya Silakan. di Siapa ini. yang mau Ayo coba? siapa? Bu Pur mau coba nggak? Bu Pur ini kayaknya mau coba ini Bu Pur. Silakan Bu. Mau siapa? Atau Bu Titin? Gimana Pak Ma'ruf? Ini disuruh mencoba ini Bu, bisa ya? Mau coba? Silakan Bu Pur. Saya harus gimana ini? Ini ada Bu siapa ujian ini ini Bu Bu. Eri? Bu Pur. Bu Eri ini? Bu Bu Eri. siapa? Bu Pur. Yang berbicara ini Saya siapa? Purwanti. Saya Purwanti. Oh Bu Pur. Oke siap. Saya coba dulu ya berikan. Nah, Bu Pur bisa apa coba kalau pakai HP mungkin diklik-klik aja dulu. Nanti si Sembarang mouse-nya ya? geser atau enggak? Ya, Oke, coba. oke. Coba. Coba menghubungkan antara satu gambar dengan gambar yang lainnya. Gesernya geser semua. Gesernya geser semua apanya? Maksudnya nggak bisa misalnya gambar tikus dipaskan ke mouse gitu nggak bisa. Oh, diklik aja. Tinggal diklik aja, nggak usah diklik. digeser. Oh, diklik gambar tikus dengan tulisan mouse gitu, diklik gitu ya? Betul. Iya. Coba. Cuman ini kadang-kadang memang apa remote controlnya nggak bisa misalnya. Kadang-kadang sih suka nggak ini. Tapi dicoba dulu aja. Biasanya ada gambar mouse di bawahnya. Diklik nanti bisa pakai HP juga bisa gitu untuk memindahkan. Oh ini. Coba. Ya. Diklik. Sudah. Terus cari pasangannya. Pasangannya di mana? Ya. Wah, ada punya pasangan itu, betul itu. Ya. Terus Lagi, coba Bu. yang lain misalnya. Duh. Belum ya? Belum kena. Ya apa-apa. Oh, itu chicken itu kayaknya Pak ya. Slamet ya? Pak Slamet saya harus kasih remote controlnya dulu sebentar. Nanti bisa gantian. Oke. Gimana Bu Pur? Sudah? Ini susah. Susah ya kalau pakai ini ya. Iya, tapi memang kalau akan lebih mudah kalau misalnya ini kan karena via Zoom ya. Jadi kalau misalnya kita ajak anak-anaknya untuk interaktif via Zoom bisa seperti ini. Tapi kalau misalnya mau via chat misalnya, via linknya langsung, itu akan lebih mudah untuk anaknya. Jadi bisa dibuka di HP masing-masing gitu. Jadi kalau ini kan dari kita bukanya via Zoom ya. Misalnya kalau saya kirimkan linknya, nanti bisa dicoba dibuka di HP masing-masing, nanti akan lebih mudah untuk klik-kliknya seperti biasa. Seperti itu. Mungkin sudah siapa dikirim Pak Slamet mau coba ya? Via chat ini ya Bu ya, sudah dikirim ya? Ya, saya sudah kirim via chat kalau mau coba. Silakan Bapak Ibu yang mau coba. Saya Pak. Bu Naja ya? Iya. Bu Naja, oke, silakan Bu. Ini sama. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Naja. Oke. Iya, jadi salah satunya ini juga jumlah gambar dan kata-katanya bisa kita atur. Mau ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12 ya, 12 pasang, 6 pasang dengan 12 jumlahnya. Mau lebih sedikit, mau lebih banyak bisa, tapi memang akan mempengaruhi kalau tampilan di laptop kan bisa jadi lebih besar ya, tapi kalau di HP biasanya jadi lebih kecil, tergantung juga ininya. Nah, itu salah satu contoh yang matching pair, atau misalnya yang word search, yang cari
cari kata misalnya ya. Kita coba, kalau saya kirimkan juga di chat, kalau yang mau coba buka di chat, kita buka yang word search. Jadi kita coba dulu, baru nanti biar kebayang gitu ya, apa yang diberikan ke anak kita sih nanti gitu ya, selingannya seperti apa. Ini mungkin ada yang mau coba untuk mencari kata di sini? Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau mencoba? Tadi Pak Slamet mau coba ya, Pak Slamet? Oh iya, Pak Slamet. Silakan Pak Saya Slamet. pakai laptop, apa bisa ya? Oh, pakai laptop. Bisa pakai sebentar, Pak. pakai HP. Oh, pakai HP. Bisa sebentar, Pak. Ya, sekarang coba, Pak. Coba di kalau ada gambar mouse di bagian sudut kiri bawah, kalau nggak salah diklik aja. Terus digerak-gerakin, dipencet-pencet di layarnya. Nah, ya. Ya, betul itu, Pak. Ya. Baris ke-6, rendah hati, Pak. Ya, diklik. Coba diklik dan digeser. Juga ya. Tulisannya kecil-kecil. Coba diklik. Ayo, Pak. Iya, tulisannya kecil ya memang. Pak kalau Slamet di yang ini. rendah hati, Pak. Silakan. Iya. Coba dulu saja diklik. Kalau pakai HP di landscape ya, biar lebih ini. Tapi kayaknya lebih nyaman Memang pakai laptop ya, Bu ya. Iya, kalau untuk tadi main di Zoom seperti ini ya. Tapi kalau masing-masing kan dipakai HP juga bisa. Pakai HP kan berarti nggak ada kendala ini kan ya. Karena ini mengontrol komputer orang lain kan, biasanya sih ada kendala. Misalnya nih, ya Pak Slamet, saya ini ya, diklik, digeser ke sini, nanti jadi ketemu misalnya rendah hati gitu. Ya. Terus mana lagi kira-kira? Saya mau pindah laptop aja sih. Oh iya, boleh Pak. Punten. Ada lagi yang mau coba? Barangkali. Iya, Mau kalau coba, pakai mau HP coba. tadi Silakan Bu sulit Isti mau coba, Bu ngarah-ngarahin. Isti. Iya, betul. Karena ini pakai Zoom soalnya. Karena ini kita mainnya dengan Zoom. Kalau tadi coba bisa langsung di chat, coba buka chatnya, diklik langsung websitenya, jadi itu main masing-masing, itu akan jauh lebih mudah gitu. Ya, sudah pakai yang di chat. Iya, Bu Istiani, gimana pakai chat? Sudah lebih mudah menggunakan chat? Ya, main masing-masing, betul. Kalau ini kita istilahnya ketika kita bersama dengan anak-anak, kita ajak bersama. Oke. Kita juga. Bisa, Iya, betul. bisa. Ya. Ya, siap Bu Istiani. Ya, mungkin ada lagi yang mau coba? Itu Atau mungkin tadi yang pakai laptop. yang pakai laptop mungkin. Ceria ada. Ceria. Iya. Oh iya, mana? Saya Bu. Siapa? Abiku. Saya Bu. Ceria itu. Oh iya, silahkan. Oh masih Pak Slamet ya? Pak Miko. Oh Pak siapa? Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, sebentar. Di mana ininya ya namanya? Oh ini aja. Ya, silakan Pak. Ceria. Boleh digeser mouse-nya kalau mau coba dengan Zoom ini? Udah. Udah ada. Bisa. Gimana Pak Wijayanto? Ya, Ketemu sudah belum? ketemu ini ceria. Oh iya. Ceria, ya. Digeser-geser bisa Pak? Dari sininya? Oh ini, loh, mana ya? Pakai laptop. Oh nggak bisa, nggak kelihatan ya dari sana. Ceria naik ke atas Pak, di bawahnya rendah. Ya dari naik. ya sudah nih. Iya. Oh di sininya udah ya. Oke. Saya ini ya. Siap. Siapa lagi tadi yang mau coba?
Siapa lagi yang mau coba? Atau kita coba ke games yang lainnya. Oke, Setelah itu langsung kita coba buat. Ya, Oke, lanjut Bu. ya lanjut ya. Kita ke kalau memory game hampir sama. Kalau spot the difference itu yang cari gambar yang beda. Atau misalnya kalau ini kita bisa ini sih sebentar. Dengan ini ya. Misalnya nanti cari gambar yang berbeda. Nah, misalnya seperti ini. Kalau ini bisa kita ini saja, kita pakai annotate bisa. Coba di apa lingkari. Kalau saya nih gini misalnya yang beda apa ya? Oh ini warna ininya. Nah, saya beri tanda seperti ini pakai HP. Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Ada yang muncul tulisan Citra Amalia. Bisa juga. Oh linknya. Oke siap. Linknya untuk yang spot the difference ya. Silakan boleh yang mau coret-coret di layarnya boleh. oke. No problem. Untuk yang spot the difference. Ya, nanti saya kirim ya untuk linknya ini dulu. Pakai yang itu dulu. Ya, misalnya ada gambar lain nanti tinggal diklik nanti akan muncul. Kalau saya nanti contohkan pas sudah masuk. Ini contohnya saja ya. Kita lanjut dulu aja kali ya. Oke. Sebentar. Nih, jadi untuk yang clear dulu. Ya, kita how to make it atau cara membuatnya seperti apa? Insya Allah mudah karena ada beberapa yang bisa kita cobanya tadi alternatifnya. Misalnya kita coba untuk yang matching pair misalnya indikatornya. Misalnya saya ambil salah satu contoh mengenal bagian tubuh hewan, kemudian menyebutkan bagian tubuh hewan, mengidentifikasi bagian tubuh hewan misalnya. Yang dibutuhkan sebenarnya bisa dengan HP untuk membuatnya ya. Membuatnya bisa dengan HP tapi tadi mungkin agak justru akan jadi lebih lama gitu. Jadi kalau membuatnya boleh pakai laptop atau komputer. Tapi untuk memakainya bisa pakai HP pun ya. Kemudian bahan gambar yang digunakan juga kalau bisa disiapkan. Jadi tinggal masuk-masukin nantinya. Oke, kita akan ke situs widgets.com, terus nanti pilih login. Nanti saya akan contohkan satu persatu tahap-tahapnya. Nah, seperti ini nanti akan muncul seperti ini. Oke, kita langsung saja ya ke bukan. Ke ini, ya. Oke, jadi ini bisa diklik atau bisa dilihat. Saya sedang ada di widgets.com. Ya, itu tinggal diklik saja. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini, kurang lebih. Ya, silahkan kalau mau yang sambil coba bersama atau mau nanti coba masing-masingnya setelah itu juga boleh, ya. Nah, setelah sampai di tahap pertama ini, kita tinggal klik sign in. Kita klik sign in untuk mendaftar. Kemudian akan ada pilihan seperti biasa ya, pakai email address atau password. Tapi biasanya saya supaya lebih cepat masuknya dari Gmail, ya, dari Google. Tinggal diklik Google-nya, kemudian saya pilih yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Saya pakai akun yang ini. Nah, kalau ini saya sudah pernah pakai sebenarnya, jadi munculnya seperti ini. Misalnya saya mau pakai yang belum pernah saya pakai ya, supaya dari awal. Misalnya saya pakai yang Met Bandung belum kayaknya. Keluar. Kok error? Keluar dia. Sebentar. Atau ini. Emailnya. Oh, dislink. Oh, harus yang ini ya. Sayanya harus sign out dulu sebentar. Ya, supaya dari awal ya, supaya dari awal barang-barangnya. Misalnya. Biar jelas. Betul, betul, betul. Saya buka dari Gmail dulu di sini ya. Dan masuk ke Met Bandung misalnya. Oke.
Dari sininya saya ya. Oke, sign in, cobain lagi. Oh, kenapa ini ya? Jarang dipakai. Emailnya ya. Oh, coba lagi deh yang lain. Ya. Tadi pakai yang ini lagi. Tuh. Ini mah memang oke, saya buka dari awal lagi aja ya. Book of widgetnya. Widget. My account. Oh, ininya harus keluar dulu sayanya. Sign in. Sign in with Google. Kemudian saya masuk tadi dari Comet misalnya. Nah, jadi munculnya kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Welcome to Book Widgets. Please choose an option below. Silakan pilih option di bawah ini. Saya sudah pernah menggunakan sebelumnya atau saya belum pernah. Kalau pakai akun yang ini saya belum pernah. Jadi I have not used. Diklik yang ini. Kemudian seperti biasa di checklist saja. Di checklist. Kemudian I am not robotnya di checklist. Kemudian suruh cari gambar taksi. Biasanya gini ya. Untuk mengecek kalau kita bukan robot ya. Padahal memang bukan robot ya. Verify. Terus register account and sign in. Ya, seperti itu. Oh, tadi saya nggak bisa masuk karena saya belum log out tadi ya. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini. Selamat datang katanya. Let's get start. Dimulai. Terus kasih tahu kita sebagai apa? Guru SDK, elementary school, guru SMP atau SMA, apa dosen atau yang lainnya. Saya misalnya pilih yang elementary school. Kemudian saya mau buat yang mana ini ada dua pilihannya, mau buat sharing online atau untuk iBooks. Kita gunakannya yang sharing online aja. Kemudian ada tulisan let's create widget, kita buat widgetnya. Nah, terus ada langkah-langkahnya diikuti dulu saja, diklik sesuai dengan panah. Pertama widgetnya. Widgets itu kayak istilah untuk apa tadi gamesnya ya atau pilihan gamenya. Kemudian ikuti juga panahnya. Create new widget berarti membuat yang baru. Kemudian tadi pilihannya misalnya kita buat kuis katanya. Kita coba dicontohin langsung di sini di webnya. Cara membuat kuisnya gimana? Diklik kuisnya. Kemudian disuruh klik juga add question atau tambah questionnya. Disuruh pilih mau teks soalnya atau mau multiple choice, misalnya pilihan ganda, mau sama seperti ini sih, Google Form atau quizzes misalnya. Kemudian ditulis pertanyaannya, ini dicontohin aja ya kayak demonya gitu. Kemudian kita klik preview. Ya, nanti misalnya di siswa kelihatannya seperti apa, kurang lebih seperti ini. Nanti diklik jawabannya, ikuti saja panahnya karena ini mah contoh aja. Terus di-submit nanti oleh siswanya. Nanti tulis nama studentnya, terus teacher mail emailnya nanti dimasukin. Nah, nanti hasil yang bakal kelihatan ke siswanya, ke gurunya. Jadi seperti ini. Misalnya ada yang kesulitan, ada yang cuman jawab 1 dari 4 soal gitu. Yang ini betul, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Ini laporannya ya, bentuk laporannya. Seperti itu. Terus ini yang soal yang mana yang susahnya bisa kelihatan. Tapi itu untuk yang review, untuk yang kuis ya. Terus sekarang, nah langsung kita sudah bisa membuat sendiri. Nah, klik widgets, kemudian klik create new widgets tadi ya. Klik create new widgets. Terus tadi kita mau pilih yang mana nih untuk yang games? Kan kita fokusnya ke games dulu ya. Sekarang. Kira-kira mau buat yang mana nih? Ada bingo, ada jigsaw puzzle, ada pair matching, ada yang tadi matching pair, ada word search, ada TTS, ada memory game, ada spot the difference. Kalau yang ini saya nggak terlalu saranin sih, agak susah buat anak-anak soalnya. Kira-kira mau coba buat yang mana kita? Yang mudah dulu Bu, yang mudah jigsaw. Yang mudah dulu, jigsaw puzzle. Oke siap. Yang jigsaw puzzle kita klik jigsaw puzzle-nya. Ya, kemudian di sini kita bisa tuliskan judulnya katanya, title atau judul. Judulnya apa? Misalnya tadi kan saya anggota atau bagian dari burung ya, misalnya apa ya? Kita misalnya tata surya misalnya ya, planet-planet misalnya, tata surya. Ya.
Kemudian, nah di sini ada tulisan image, berarti kita bisa masukin gambarnya. Bisa dipilih dari file kita yang sudah ada, bisa ambil gambar dari online. Misalnya saya udah cari duluan nih, misalnya saya cari di Google ya, kemudian saya save, misalnya Tata Surya. Saya ambil gambarnya misalnya yang ada nama bahasa Indonesianya inilah ya. Misalnya di save image, di picture aja. Kalau sudah, saya kembali lagi ke sini, kemudian saya choose image-nya. Saya pilih, tadi saya simpan di mana? Di sini ya. Namanya pengertian Tata Surya. Ya, saya klik, terus uploading. Nah, di sini ada pilihan horizontal pieces sama vertical pieces. Jadi mau ada berapa total potongannya? Mau kita ubah jadi 3:3 boleh, misalnya. Mau jadi 2:2, misalnya jadi cuma 4 boleh, ya. Terus reward word, kata-katanya nanti yang muncul apa? Misalnya tadi saya ubah jadi barakallah ketika selesai ya. Kemudian kalau mau ada kata-kata suara kita, misalnya untuk menyampaikan selamat, misalnya itu juga bisa dimasukin ke sini ketika sudah selesai, misalnya. Tapi tadi saya tidak contohkan ya, karena cukup sebenarnya dengan kata-kata saja. Nah, terus kita mau lihat nih gimana penampakannya sekarang. Coba kita klik preview ya. Kita klik preview. Nah, jadi seperti ini. Sudah jadi deh. Ya. Jadi tinggal digeser-geser nanti sama anaknya sesuai dengan bagiannya. Ya, nanti kan sekalian belajar urutannya misalnya ya. Tata Surya ini tadi kan kita bikinnya 3x3, berarti cuman ada berapa tadi? Cuman ada 6 berarti kan? 9. Betul. Cuman ada 9. Nih, nanti masukin, tempel-tempel, ini mah di sini. Ini sini. Ya. Ini contohnya saja. Nah, ini seperti ini. Nah, tapi ini kan baru preview saja. Terus gimana kita mau share ke orang lainnya? Kita klik share di sini. Diklik share. Dia lagi processing. Kemudian ininya boleh di-save. Ya, di-copy. Nah, tapi kan kadang-kadang ini terlalu panjang ya. Jadi suka bikin pusing gitu ya kalau terlalu panjang. Boleh diklik bit.ly. Kalau saya suka pakai bit.ly ya untuk mempersingkat link supaya tidak terlalu panjang. Jadi bit.ly.com bisa dicoba. Tinggal diklik, nanti ada tulisan shorten your link atau pendekkan linkmu. Yang tadi sudah di-copy, dipaste di sini. Ini kan panjang banget nih linknya ya. Kita klik shorten, kita klik pendekkan. Tunggu beberapa saat, nah langsung jadi pendek. Nah ini bisa kita gunakan. Saya coba share di chat juga ya, biar bisa dicoba juga. Silakan, sudah ada. Silakan bisa dicoba masing-masing juga. Untuk hasilnya, kalau nanti tampil ke anaknya seperti apa. Kalau pakai HP seperti apa, kalau pakai laptop seperti apa. Tadi untuk jigsaw puzzle seperti itu, tinggal kuncinya adalah memasukkan satu gambar yang mau dibuat jadi puzzle untuk anak-anak. Sesuai dengan materi kita, misalnya gambar lainnya, misalnya di sini materi rukun iman misalnya ya. Misal mau dibuat puzzle juga boleh, ini bentuk seperti ini, kita masukin aja tadi gambarnya. Yang saya buat, oh katanya Pak Slamet buat, yuk coba sebentar. Saya klik di sini ya. Siap Pak Slamet, wah ini ya, banyak ininya. Siap. Ya, sip, bisa Pak Slamet. Ya. Siap. Terima kasih ya. Bisa dicoba dibuka sama guru-guru yang lainnya juga ya. Itu. Kalau untuk yang jigsaw puzzle itu ini enggak ada sistem pengirimannya, jadi orang lagi senam ya. Jadi nanti biasa kalau saya minta anak-anak untuk screenshot kalau sudah selesai. Berarti kan dia sudah mengerjakan dan sambil melihat tulisannya misalnya apa yang dibutuhkan. Seperti itu.
Gampang kan ya Boleh untuk saya yang tanya? mudah ya? Untuk yang Boleh saya tanya? jigsaw puzzle? Bu, boleh saya tanya? Boleh, boleh, boleh. Tadi pada saat saya mencari gambar tata surya, tapi Iya, yang betul. muncul senam, Bu. Gimana itu di online? Oh iya, jadi memang ini untuk yang pilihan gambar find image online ya. Ini tuh memang kata kuncinya karena book of widget-nya ini menggunakan bahasa lain ya. Jadi coba kalau solar system ya. Kalau solar system kayaknya lumayan munculnya gitu ya. Jadi menggunakan bahasa langsung dari sananya. Kalau kita nyarinya find langsung dari sini, dari book of widget-nya gitu. Jadi misalnya bisa nih kita ganti gambarnya jadi yang ini, nanti langsung berubah dia gambarnya. Ya. Nah, jadi ganti. Memang kelemahannya kalau nyari find image online gitu, kadang-kadang suka nggak nyambung sama apa yang ditulisnya. Karena memang mungkin kata kuncinya atau apa gitu ya, menggunakan kata kunci yang lain agak susah. Jadi kadang-kadang saya buka dulu di tab yang lain, cari dulu gambarnya, saya save, baru saya masukkan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Siap, sama-sama. Ya, mudah. Ya. Mudah. Iya, alhamdulillah. Mau lanjut coba lagi yang lain? Bisa. Berarti ini tadi gurunya nggak bisa ngontrol siapa yang sudah, siapa yang belum, gitu. Betul, Hanya betul. lewat. Kalau untuk yang ini, Ya. hanya untuk tadi selingan atau variasi gamesnya. Yang bisa kita kirimkan itu contohnya misalnya kita buat yang selanjutnya ya. Misalnya kita pilih lagi tadi kalau jigsaw puzzle gampang ya, masukin gambar saja, tinggal ditulis saja, ditentukan jumlahnya berapa. Misalnya kita mau yang pair matching misalnya. Boleh. Ya, yang pair matching kita klik ya. Atau menghubungkan gambarnya. Nah, kita kita tuliskan judulnya apa? Misalnya oke. Rukun iman. Tadi saya balik lagi rukun iman aja dulu ya. Karena kita coba berbagai macam mata pelajaran ya, insya Allah bisa. Terus kalau mau pakai gambar bisa, pakai gambar satu, pakai gambarnya ada 2 boleh, tulisan dua-duanya juga boleh. Misalnya saya contohin, ini saya ubah juga ya jadi barakallah misalnya. Terus kalau sudah, nah ini ada tulisan, jadi yang saya ubah cuma titelnya aja, judulnya. Terus nanti di sini kalau kita pakai gambar harus hati-hati di sini pilihnya yang cover entire area karena nanti kadang-kadang gambarnya jadi kecil, kadang-kadang gambarnya jadi besar gitu. Sekarang kita coba pakai tulisan aja dua-duanya ya. Misalnya, terus pairs, kita klik pairs. Terus add card pair, tambahkan pasangan kartunya. Misalnya nih saya mau tulis teks sama teks aja nih. Yang pertama misalnya rukun iman pertama, rukun Islam tadi ya, Islam iman tadi saya nulis. Oh Islam aja, rukun Islam. Ya yang pertama syahadat misalnya. Jadi misalnya. Terus 1 syahadat pasangannya kan ya. Terus yang kedua kita klik lagi teks sama teks. 2 sholat. Kita add lagi. Kita teks lagi. 3 puasa. 4 zakat. 5 naik haji jika mampu. Ya? Ramalia. Naik haji. Ya, sudah. Nah, sesudah ini sudah misalnya kita bikin 5 nih ya. Kita preview langsung. Misalnya nanti munculnya seperti apa ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Bisa langsung kita coba 1 pasangannya syahadat seperti tadi. Terus 2 sholat. 4 zakat. 3 puasa, naik haji 5. Seperti itu.
Ya, ini untuk menghubungkan, misalnya bisa juga dengan anak-anak yang baru belajar, misalnya SD kelas 1-2 baru belajar membaca, misalnya 1, misalnya kita tuliskan angka 1 dengan pasangannya 1 misalnya. Bisa juga seperti itu. Ini tadi rukun Islam yang bisa kita ganti. Nah, terus misalnya kita share ya, lagi kita share. Nanti bisa dicoba juga oleh guru-guru yang lainnya. Terus di copy. Kalau tadi saya ke Bitly lagi supaya memperpendek tulisannya. Di shorten. Sudah belum ya tadi ke copy. Shorten. Ya, di copy. Saya kirim lagi di chat ya. Oke. Waduh. Oke. Nah, wing, wing, wing. Nah, ini nanti munculnya juga jadi seperti ini. Ini juga sama, kurang lebih seperti ini, bisa dicoba. Nah, untuk yang, oh sebentar, di sini ada tulisannya. Oh nih, di sini. Di sini ada pilihannya. Allow sharing, kita klik sama allow download, bisa di-download sama si anak, nanti munculnya berbeda. Sama save. Bentar, submit-nya mana gak ya? Oke, nanti muncul. Oke, coba kita klik lagi. Coba di ini aja dulu ya yang tadi. Di share. Update. Oke, diklik lagi. Nah, di sini ada tulisannya di atasnya ada keterangan ini untuk dikirimkan. Nah, ini bisa dikirimkan ke guru misalnya. Misalnya saya namanya Citra. Kemudian kalau email kitanya nggak usah ditulis, misalnya anak-anak suka bingung ya nama email apa, tapi tuliskan nama email kita gitu. Tapi memang ini juga dianjurkannya untuk misalnya kelas 4, 5, 6 misalnya yang sudah bisa menulis ini ya, misalnya saya kirimkan Citra, saya kirimkannya ke sini misalnya. Citra. Terus ya di send. Ya, nanti saya lihat di kotak ini saya. Email. Nah, di sini muncul jawaban dari anak yang mengirimkan. Nanti tampilannya seperti ini. Citra sudah mengisi, jawabannya betul. Nyobainnya berapa kali? 5 kali. Di sini ada tulisannya. Sudah mencoba 5 kali gitu. Jadi maksudnya kalau semakin banyak nyobanya berarti kan semakin banyak salahnya gitu ya. Gitu. Ini contoh hasilnya yang bisa dikirimkan dan bisa dilihat oleh guru. Gitu. Jadi si anak tinggal tadi klik mana tadi? Tinggal klik di sebelah sini ada tulisan panah ke atas, nanti bisa dikasih tahu gitu ke anaknya. Terutama kelas 4, 5, 6 sih mungkin. Kalau 1, 2, 3 saya sarankannya di foto aja gitu ya, hasilnya kalau sudah selesai gitu. Terus minta dituliskan nama dan kirim emailnya ke email ibu ya, misalnya ke sini gitu. Nanti muncul di hasilnya di kita seperti ini. Seperti itu. Kalau ini tanda yang ke bawah gimana, itu artinya di-download. Misalnya tulis nama lagi. Nanti hasilnya jadi bisa ke-download, bisa muncul di kita juga. Tadi mana tuh tadi? Generate, klik here. Nah, di sini muncul hasilnya. Sama sih, cuman bedanya kalau ini mah buat ke anaknya, nge-save ke anaknya, kalau yang dikirim ke tanda panah ke atas untuk kirim ke gurunya. Seperti itu. Ya, mungkin boleh ya kalau ada pertanyaan. Mungkin yang paling utama sih, yang paling bisa buat kita
coba sebenarnya utamanya ya tadi jigsaw, puzzle, sama pair matching sebenarnya. Kalau memory game juga hampir sama kayak pair matching sebenarnya. Cuman bedanya kalau memory game si kartunya nanti ketutup semua di awal. Gitu. Contohnya misalnya yang saya buat ya memory game tadi belum dicoba ya, sebentar. Memory game. Memory game yang ini. Memory game-nya. Ya, kalau ini ditutup ininya. Ini udah saya jawab sebelumnya. Terus zakat, ini apa ya? 2, berarti bukan. Sholat, 2, betul. Gitu. Jadi bedanya itu aja. Matching pair sama memory game. Kalau memori berarti harus ingat sama posisinya. Mungkin ini juga untuk level yang lebih tinggi misalnya. Soalnya sih sama, cuman bedanya yang satunya kebuka, tulisannya jadi tinggal kita klik-klik aja. Yang satunya lagi ketutup. Jadi bisa dipilih misalnya. Jadi sambil ingat-ingat, oh iya betul, ini 5 apa? Puasa berarti yang ini puasa, ini. Nah, ya. Seperti itu. Jadi untuk games-nya di sini ada banyak yang bisa dicoba, tapi yang paling saya sering gunakan karena penggunaannya mudah, terus ke anak-anaknya juga mudah gitu ya untuk selingan, itu ya tadi jigsaw, puzzle, pair matching, memory game misalnya. Kalau crossword sama word search bisa untuk kelas-kelas atas misalnya. Contohnya yang crossword kalau mau ini juga crossword itu TTS. Misalnya saya buka di sini. Ya, ini TTS-nya misalnya. TTS juga kalau jumlah soalnya banyak, jadi tulisannya kecil banget kalau pakai HP ya. Jadi memang ada ini sih, ada kekurangannya tadi ya. Kekurangannya. Jadi kalau bisa kalau TTS soalnya sedikit-sedikit aja, biar nggak terlalu banyak ininya. Negara yang bersebelahan dengan Papua, Pulau Irian, berarti Papua Nugini. Misalnya di sini kita tulis Papua Nugini. Papua, oh ada spasinya. Papua Nugini, misalnya. Terus negara tempat kiblat umat Muslim Ka'bah berada, misalnya Arab Saudi. Arab Saudi, Saudi. Misalnya ini kalau yang ini coba saya kirimkan di chat juga ya. Biar bisa dicoba juga penampakan di HP-nya seperti apa nanti. Gitu. Jadi memang ini itu memudahkan kita karena sebelumnya kan misalnya kita mau buat TTS butuh waktu ya untuk membuat kotak-kotaknya misalnya. Ini bisa langsung. Atau misalnya lagi banyak kesulitan kuota anak-anaknya, bisa di screenshot aja sama kita dan dikirimkan. Kan udah ada nih. Jumlah ininya juga bisa kita geser nih biar nggak menutupi ininya. Misalnya di sini aja nih soal yang mendatar di sini, yang menurunnya di sini biar nggak ngalangin gitu ya maksudnya. Nah gini. Terus kita screenshot terus berikan ke anak minta dikerjakan misalnya. Ini juga bisa. Kan yang salah satu yang dibutuhkan tadi kalau menurut saya untuk anak-anak sekarang itu alternatif atau selingan gitu ya. Jadi belajar juga tapi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk PTS, dalam bentuk games tadi ya, dalam bentuk gamesnya dengan beberapa cara misalnya. Nanti hasilnya gimana nih? Ada di sini ada tulisan kirim, sama ini kirim jawaban. Langsung aja kalau ini mah lengkapi formulir dan klik kirim. Kirim. Ya. Nanti langsung terkirim ke email yang ini berarti kalau tadi saya buatnya di sini ya. Mana tadi yang ini? Nah, ini sudah ada tuh. Emailnya langsung masuk. Yang sudah diisi sama si anak cuma 2 soalnya ternyata misalnya. Papua Nugini sama Arab Saudi betul, yang ini dua-duanya, yang lainnya belum diisi. Kelihatan. Kalau untuk yang TTS itu ya tinggal klik tanda amplop di sini. Nanti langsung tulis nama, terus klik kirim.
gitu. Tapi memang beberapa kadang-kadang kan anak-anak kalau pengalaman saya maksudnya susah misalnya cari amplopnya di mana Bu, ininya di mana, itunya susah ya. Kalau misalnya nggak ketemu atau susah atau berkendala bisa tinggal screenshot aja atau tulis misalnya. Itu soalnya ditulis aja terus nanti difoto jawabannya gitu bisa. Seperti itu. Ya, jadi tadi balik lagi ke sini untuk games-gamesnya pilihannya banyak, bisa dipilih. Word search juga gampang. Oke, mungkin ada pertanyaan atau mau coba juga yang word search? Sama yang crossword, cara buatnya? Boleh sambil kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan ya. Ini sebenarnya insya Allah, makanya saya bilang ini mudah insya Allah karena tadi memudahkan kita untuk membuat ini. Tapi memang mungkin pasti awal-awal tadi agak bingung dengan fitur-fiturnya apa aja misalnya. Tapi setelah itu tinggal masuk-masukin aja. Misalnya nih yang word search, kita klik. Ya, berarti mencari kata kan ya. Misal mencari kata apa misalnya. Kalau ada saran boleh mencari kata tentang hewan misalnya ya. Hewan. Terus tambahkan kata-katanya mau apa yang kita temukan. Misalnya kucing. Nanti mereka yang ini sendiri, yang ngatur sendiri gitu. Mau dikasih deskripsi juga boleh. Misalnya hewan berkaki 4 suka mengejar tikus. Misalnya kata kuncinya itu misalnya. Terus burung. Terus misalnya gajah. Misalnya yang ini kita kasih clue, yang ini enggak. Langsung aja misalnya kita preview. Kita generate puzzle dulu di sini. Kita generate puzzle, terus kalau sudah preview, langsung deh jadi. Kenapa sedikit? Soalnya kita tadi soalnya cuma ada 3 ya. Nah di sini beda kan kalau di sini tulisannya burung, di sini kok gajah, gajah ya, salah tulis. Hewan berkaki 4 suka mengejar tikus. Wah apa tuh ya hewannya? Oh kucing kita di sini diituin. Nah langsung deh dia membetulkan. Terus misalnya tadi burung. Oh, burungnya gini. Nah, terus gajah. Nah, salah. Nah, congratulations katanya. Gitu. Ya, jadi tinggal masukin. Sama misalnya, oh ini ada reporting pilihan. Enable submitting answer gitu. Bisa dipilih kita mau anak-anak ngelaporin jawabannya atau enggak tadi. Seperti itu untuk yang word search, untuk mencari kata. Cari katanya juga bebas. Jadi tadi ya tujuannya untuk belajar kan ya. Dengan bentuk apapun pembelajarannya. Seperti itu guru-guru, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau satu lagi tadi lanjut? Share dulu lah. Oh, share dulu linknya tadi. Materi. Oh, materinya. Oh, siap. Siap, saya Kalau share materinya lewat chat ya. Iya, siap. Ya, jadi bisa dicoba dan bisa di-share tadi ya kalau misalnya kita mengerjakannya via WhatsApp biasanya kalau online, kalau saya sendiri pribadi juga walaupun kadang-kadang misalnya menggunakan Zoom, tapi kan dengan kondisi anak yang berbeda-beda ya dalam setiap kelasnya, jadi Zoom itu ya nggak setiap hari intinya. Jadi seringnya ya bentuknya penugasan dalam bentuk video pembelajaran atau tadi selingan saya voice note, video atau game pembelajaran misalnya. Yang penting sambil belajar. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin guru-guru bisa sharing-sharing juga di sini bagaimana kondisinya di sana? Tanya lagi, Bu. Apa? Bisa tanya lagi. Oh, boleh silakan, Pak. Ini pada posisi sebagai guru. Apabila nanti posisi Pak sebagai siswa, itu tadi saya lihat ada kode singkat itu, kode seperti yang masuk ke Google Classroom. Nah, itu gimana anak itu bisa memasukkan? Tapi
setelah didiamkan langsung muncul kan ya? Soalnya kalau tadi contohnya misalnya saya copy lagi di sini, memang di awal seperti itu, tapi nggak minta kode kok. Seharusnya sih ada yang minta kode di situnya. Kalau saya atur di sininya langsung kok gitu. Tapi biasanya jadi cuma muncul. Misalkan pakai link langsung masuk ke gamenya. Tapi tadi pada saat saya mau membagikan itu ada semacam kode itu yang dibagikan ke anak. Oh, bentar, sebentar. Ini misalnya ya, saya klik share. Ketika saya klik share itu, ini bukan ya? Bukan ya? Bukan Kalau di sini. Bukan, di mana Pak? Aduh, gimana? Tadi kok lihat saya ya. Soalnya memang ada pilihan, setahu saya ada pilihannya sih. Kita bisa masuk lewat misalnya tadi Google Form atau ini atau email. Widget saya, Bu. Widget saya. Itu ada short kode. Iya. Di widgetnya ada tulisan apa, Pak? Di widget saya ada short di widget kode. saya. Nah, short kode itu sebentar. gunanya loh. Oh ya, jadi kalau misalnya kita masuknya dari widgetnya, jadi misalnya kita nggak masuk dari link gitu. Jadi kita masuk dulu ke grup, masuk dulu ke websitenya, baru kita masukin kodenya. Kan itu ribet ya. Jadi memang ini mah untuk ini aja, untuk informasi tambahannya. Tapi kalau misal kita udah buat nih, tapi tadi lupa nge-share-nya gimana? Di sini ada tulisannya, ada show, bisa diklik kanan. Ya, terus ada tulisan share nih di sini. Baru kita share lagi yang tadi. Nah, ngambil yang ini. Insya Allah kalau masuknya dari situ nggak perlu pakai kode kok buat anak. Jadi kalau kita nge-share langsung dari sini, kita copy paste ke sini, atau kita copy paste di WA atau di mana, nanti langsung muncul. Ini kenapa langsung keluar congratulations? Karena tadi saya sudah ngerjain gitu. Jadi sebenarnya anak yang udah ngerjain, kalau mau ngerjain lagi, kan udah selesai ya sebenarnya. Atau misalnya tadi, wah keluar misalnya, tadi udah ngerjain sebagian, tapi keluar dari itunya karena jaringan misalnya. Kalau dia masuk dengan HP yang sama, dia akan kembali ke tempat yang sama. Kalau udah selesai berarti kayak gini tampilannya. Misalnya tadi ada yang sebagian belum nggak ya? Misalnya ini, saya tutup nih misalnya, saya tadi internetnya hilang, saya balik lagi dengan link yang sama yang tadi diberikan guru misalnya. Nah ini kembali lagi, saya ke tempat yang tadi karena saya pakai komputer ini untuk mengerjakannya, jadi masih di save gitu intinya sama si itunya. Jadi bisa dilanjutkan lagi kita. Jadi untuk yang soal kode tadi itu mah untuk apabila kita masuknya dari widget, untuk anak-anak yang masuknya dari widget. Tapi ketika kita mengerjakan, kalau si anak mengerjakan, kalau kita nge-share dari yang sini, dari langsung dari widgetnya, insya Allah nggak akan perlu kode untuk si anak. Seperti itu. Terjawab Pak Slamet? Oke, sudah Bu, terima kasih. Ya, siap, sama-sama Pak. Ya. Kita di sini ada tulisannya ya, ada show. Misalnya tadi, aduh lupa, tadi saya udah buat, tapi apa yang tadi saya buat ya, kita klik show aja. Oh ini yang tadi yang saya buat tuh yang ini gitu. Kalau yang ini show juga, oh yang udah saya buat juga yang ini show juga lagi. Oh ini yang tadi yang tata surya udah jadi soalnya, berarti udah nggak perlu dibuat lagi. Kecuali misalnya kita share, baru nanti bisa di-share ke anak-anak. Seperti itu. Nanti dalam bentuk link, anak-anaknya dikasih tahu misalnya kalau ada tanda amplop diklik ya untuk dikirim. Tapi kalau nggak ada, boleh di screenshot. Biasanya sih saya seperti itu. Boleh difoto. Jadi bukti pengerjaannya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Boleh. Silahkan ya. Mudah-mudahan sih bisa membantu memberikan inspirasi alternatif pembelajaran ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, bisa disampaikan langsung. Ya, jadi pilihannya tadi ada banyak. Memang betul yang paling mudah
itu tadi jigsaw ya, karena kita hanya perlu menambahkan satu gambar. Kalau bingo kayak gimana? Kalau bingo mah kurang terkenal di kita juga mainannya ya, jadi cara mainnya juga nggak familiar gitu, jadi nggak usah dipakai juga nggak apa-apa gitu. Yang paling umum biasanya saya gunakan jigsaw puzzle, pair matching, word search, crossword, memory, terus spot the difference, hangman kadang-kadang misalnya, sama tadi udah ya. Randomness saya jarang pakai, mind map juga kan biasanya anak-anak nggak ini ya, bukan game jadinya kalau mind map buat kita untuk memudahkan kita. Misalnya crossword, tadi belum nyoba ya kita. Crossword, TTS, bikin TTS gimana? Bikin TTS, diklik saja. Terus misal mau bikin TTS apa? TTS, apa ya? Saya yang kepikirannya aja nih tadi ya, Tata Surya lagi, balik lagi ya. TTS Tata Surya. Misalnya, kata-katanya langsung, nah ini tinggal ditulis, misalnya jawabannya apa? Matahari. Matahari, tulisannya ya, matahari. Deskripsinya apa? Kita tuliskan pusat tata surya kita. Terus add word lagi, misalnya bumi. Kemudian apa pertanyaannya apa? Planet tempat kita tinggal. Kita tinggal. Terus tambah lagi misalnya Merkurius. Planet yang paling dekat dengan matahari. Misalnya 3 dulu aja nih. Ini untuk contoh saja 3. Terus jangan lupa kalau puzzle sama itu kita sama word search harus diklik generate puzzle. Kita klik generate puzzle dulu. Oh, di sini ada crossword size-nya ya. Terus correction. Ya, terus kita preview dulu, kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, jadi karena ada 3 pertanyaan kayak gini aja nanti hasilnya. Langsung deh bisa kita masukkan, misalnya kita pilih ke sebelah sini, ke samping. Jadi kalau ada warna merah ini berarti ada 2 tempat nih, harus pilih mau yang mana, horizontal atau vertikal, berarti klik di sebelah sini. Matahari. Salah, Merkurius tadi. Merkurius. Terus yang ininya matahari. Terus yang ininya bumi. Nah, kalau udah hijau semua berarti betul dan bisa tinggal dikirimkan. Klik tanda ini dan kirimkan, namanya send. Sudah. Nanti langsung muncul di sini. Ya. Tadi jawaban. Oh, ini Pak Ma'ruf sudah kirim ya? Betul semua Pak jawabannya Pak. Pak Ma'ruf sudah kirim, terus Miko sudah kirim. Ya. Cobain 2 ya. Jadi nanti tampilnya seperti itu di kita. Mungkin yang paling enak untuk ngirim jawaban itu adalah TTS karena tinggal kita klik langsung send aja, nggak usah ditulis emailnya. Tapi untuk beberapa widget yang lain harus tulis emailnya. Tapi untuk TTS mah langsung. Bendanya itu nganggo huruf mati ya? Kan huruf mati. Nah, huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. A, I, U. Nah, itu maksudnya eraser kan huruf pertama ini huruf vokal tau. Nah, kuwi ditulisnya an. Ada yang Oren ya huruf vokal an. Tapi nek iki cot itu C kan huruf mati. Kuwi A. C kan ya huruf mati. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mau ini? Insya Allah boleh kalau nanti ada kesulitan setelah dari sini bisa kabari saja. Insya Allah saya ya boleh sekali dicoba nanti untuk pembelajaran. Tidak dibuka kameranya, J. Iya, tidak apa-apa Bu Naja. Misalkan kita sudah membuat beberapa game tadi, kan anak-anak sudah kan karena sudah kita share. Kemudian by name masing-masing anak itu kita sebagai guru
Itu kita bisa melihatnya di mana sih, Bu? Matur nuwun. Bisa apa? Memberikan informasi bahwa si A, si B, si C, ini pekerjaan si A, ini si B, si C, ada nggak kolom nilai Iya. atau kolom hasil mereka? Ya, kalau untuk yang beberapa game tadi yang langsung, kalau misalnya yang puzzle kalau nggak ada tanda envelope atau gambar surat di sini, berarti si anak harus ngefoto dulu baru kirimkan ke kita, baru kita data seperti itu. Memang kurang ini ya, kurang efektif ya untuk pelaporannya, tapi tadi ya memang ini berfungsinya untuk selingan. Tapi kalau untuk yang TTS, kita di sini ada gambar, sebentar. Ya, ada gambar surat di sini, nanti diklik seperti yang tadi, diklik kemudian tulis nama si anak, nanti mereka tulis masing-masing maksudnya. Jadi sebelum mereka kalau sudah selesai, mereka tinggal klik ada tanda surat di pojok kanan atas misalnya. Sebelahnya ada tempat sampah berarti minta diulang lagi misalnya nih. Ya, jadi yes clear berarti dihilangkan lagi. Terus nanti kita klik, misalnya kita udah selesai kirim, terus tulis nama siswanya, tulis nama, kemudian di send. Nanti masuk ke email kita. Jadi pelaporannya seperti itu. Kalau untuk yang games, sebenarnya tadi ada pilihan yang lain yang bentuknya kuis. Kalau kuis, pelaporannya lebih ini lagi. Maksudnya nanti ada laporan seperti yang dicontoh awal tadi ya. Cuman karena tadi utamanya saya memperkenalkan yang gamesnya saja, jadi saya perkenalkan gamesnya. Untuk laporan analisisnya gitu-gitu, yang mana yang nilainya lebih yang mana lebih tinggi, misalnya kayak urutan kalau kuisis misalnya ya, atau yang soal yang salahnya yang mana, itu bisa dilihat kalau kita ngisinya yang ini. Kalau test and review kita pilihnya yang kuis misalnya. Kalau yang kuis bisa ada laporan jelasnya. Tapi untuk yang games biasanya laporannya hanya bentuk hasil akhirnya, seperti kalau di email seperti yang ini tadi contohnya. Kalau sudah dikirimkan, oh ini sudah semua, si anak sudah mengisi semuanya gitu, betul semua gitu. Oh iya berarti betul gitu. Atau yang ini berarti ada namanya Ma'ruf, berarti Ma'ruf sudah mengirimkan, kemudian Miko sudah mengirimkan, kemudian Citra sudah mengirimkan, berarti itu yang sudah mengirimkan. Seperti itu. Misalnya Bu tadi ada kendala nggak bisa ketemu tanda amplopnya misalnya. Kalau saya sih ya, karena ya tahu maksudnya berbagai macam anak dengan kesulitan dari fasilitas dan lain-lain, biasanya saya minta tadi di screenshot saja, terus saya data lagi gitu. Jadi memang ini sih ya. Ya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi kalau untuk yang test and review lebih baik dari sisi analisisnya. Untuk games mah terbatas sih. Seperti itu Bu Naja, kurang lebih. Ya, terima kasih Bu Citra. Iya, sama-sama Bu Naja. Ya, di sini juga ada pilihan-pilihan lain yang bisa sekali guru-guru explore ya. Ada untuk matematika gitu, walaupun saya belum nyobain juga sih kalau untuk yang selain itu. Biasanya saya antara test and review sama games aja. Oh, picture and video kadang-kadang saya coba, tapi saya ngerasa masih belum terlalu dibutuhkan buat anak-anak, jadi tidak terlalu saya ulik-ulik. Seperti itu. Karena ya intinya menurut saya kelebihan dari website ini sebenarnya karena website ya, berbasis website, jadi bukan aplikasi, jadi guru nggak perlu untuk mendownload lagi, tinggal buka dari laptopnya, kemudian dan nanti hasilnya dalam bentuk link, si anak juga nggak perlu download lagi, tinggal klik aja. Tapi biasanya ada kesulitannya, misalnya ketika diklik gambarnya, biasanya kalau saya yang pengalaman saya ya, gambarnya kecil banget Bu, gambarnya ini gitu. Memang kadang-kadang makanya kita harus sesuaikan soalnya gitu ya. Kalau untuk perkiraan ukuran HP segini berarti pilihan memori tadi matching pair-nya jangan terlalu banyak gitu. Nanti gambarnya akan jadi sangat kecil misalnya gitu. Atau misalnya kalaupun misalnya gambarnya banyak berarti harus pilih gambarnya yang jelas gitu. Jadi misalnya tadi angka, si anak lagi belajar angka 1 sampai 20 gitu tulisannya.
angka 1 dengan tulisan angka 1, kan itu jelas ya tulisannya. Jadi kalaupun kecil masih kelihatan gitu, si anak masih bisa membaca gitu. Jadi biasanya saya seperti itu. Tapi kalau untuk yang gambar-gambar yang harus detail berarti kalau bisa soalnya juga sedikit supaya bisa si anak melihatnya dengan lebih jelas gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sembari menunggu Bu, barangkali ada yang ingin saya tanyakan. Ini terkait Oh iya, boleh. jumlah game yang kita buat. Apakah ada batasan berapa jumlah game maksimal? Karena ini barangkali mungkin ada versi pro-nya gitu ya. Betul. Ya, jadi kalau untuk book of widget sendiri atau book widget sendiri, ini insya Allah selama saya menggunakan ini tidak ada batasan sih. Saya di satu akun yang lain udah sampai bawah banget gitu ya ngebuatnya gitu. Sudah banyak, nggak ada batasan. Tapi memang batasannya di waktu gitu. Yang tadi kalau misalnya sudah 30 hari, akun kita masih ada, masih bisa di-share yang sudah lama kita buat gitu ya. Nanti misalnya kita ke home, terus nanti kita ke my widget lagi. Nih, di sini ada tulisannya nih, trial. You have 30 days left in your trial. Masih ada 30 hari. Nanti akan countdown terus sampai 30 harinya habis gitu. Terus my widgetnya udah dikasih tahu nih, kita udah buat 3 katanya. Terus student work-nya kita diingetin, kita udah terima 1 nih jawaban dari kemarin misalnya. Terus kita klik widgetnya lagi sama my widgetnya. Nah, nanti kalaupun kita udah nggak trial lagi, nih data-datanya masih ada, masih kesimpan, masih bisa di-share, tapi udah nggak bisa diedit gitu. Udah nggak bisa buat lagi kalau udah 30 hari. Gitu. Jadi keterbatasannya adalah itu sih, batas maksimalnya kita membuat selama 30 hari saja. Buat yang banyak aja terus sama 30 hari ya. Atau seling-selingan tadi ya secukupnya saja. Sesuai dengan kebutuhan kita, ya tadi karena ya kalau saya pribadi juga sama gitu ya, maksudnya kalau ngajarnya seperti ini ya pengennya ada selingan gitu ya buat anak gitu, sekali-sekali ini, sekali-sekali itu, sekali-sekali ini lagi gitu, balik lagi misalnya berpola gitu. Nah, jadi nanti setelah 30 hari masih bisa digunakan akunnya tapi tidak bisa membuat yang baru. Itu aja sih. Untuk keterbatasannya untuk yang trial. Ya, kalau yang pro ya biasalah ada banyak kelebihan lainnya ya. Untuk fitur Seperti My itu. Group itu sama live itu apa Bu? Fitur My Group Oh ya. dan live itu. Ya, jadi sebenarnya kalau My Group nanti kalau sesama yang punya akun, salah satunya kalau misalnya create new group nanti bisa namanya apa, kemudian nanti membersnya bisa dicari dari email, nanti masukin emailnya gitu. Jadi misalnya sesama guru ya, guru di sini Komet Bandung misalnya invite member nih kita add gitu ya. Jadi bisa kolaborasi untuk membuat bersama. Itu untuk yang My Group ya. Kemudian untuk yang live itu memang ini bisa terhubung sama terutama tadi sama Google Classroom. Jadi bisa dihubungkan dengan Google Classroom. Tapi kebetulan memang karena saya bukan pengguna aktif Google Classroom di sekolah saya juga lebih aktif menggunakan Zoom, jadi jarang saya gunakan. Biasanya saya ya tadi seperti tadi, misalnya kalau pakai Zoom berarti saya undang anak-anaknya, saya buka dari sini, saya ajak mereka untuk jawab bareng-bareng. Kalau bisa pakai remote control, mereka yang klik sendiri lebih bagus. Kalau enggak juga sebutin aja jawabannya, saya yang jawab biasanya kayak gitu. Gitu untuk yang live ya, jadi bisa ya disable. Ya ini salah satunya juga akan sangat lebih baik kalau misalnya kalau untuk yang pro gitulah ya istilahnya. Kalau untuk yang live. Untuk meremote tadi gimana Bu? Misalnya Zoom tadi. Oh, kalau remote itu biasanya kalau pakai laptop di bagian atas dari bagian new share, pause share, kemudian annotate. Kalau saya ada tulisan remote controlnya. Di yang pakai laptop ada nggak? Oh, Coba request dilihat. remote control ya? Betul, ya. Jadi nanti bisa disebut bisa diklik namanya yang mau pakai remote controlnya. Jadi mereka bisa mengkontrol dari bagian mereka masing-masing. Atau biasanya juga annotate juga boleh kan?
untuk ngecoret-coret sendiri gitu ya. Itu juga bisa. Kalau anak-anak misalnya susah susah Bu kalau pakai remote control, karena kalau pakai HP kan tadi kecil ya, agak susah misalnya. Walaupun untuk yang gambar-gambar besar sih bisa gitu. Tapi annotate aja lebih mudah misalnya. Gimana Misalnya di sini remote kan controlnya, annotate Bu? berarti Remote controlnya? ada di sini nggak ya Pak? Di view option. View option diklik, itu ada zoom ratio, kemudian request remote control, annotate, itu di atas itu. Sebelahnya annotate juga biasanya. Iya, satu. Dan biasanya ada di host atau co-host sih, pasti ada di host atau co-host, atau kalau misalnya memang diberikan ke peserta semuanya request remote control boleh. Tergantung setting juga ya Bu. Iya betul setting zoom-nya. Oke. Ini Sebelum lanjut mencoba. pertanyaan, silakan ini bagi teman-teman yang belum presensi untuk bisa presensi dulu. Ada presensi yang sudah di-share oleh Pak Arif, silakan bisa diisi Bapak Ibu. Selanjutnya gini Bu, terkait dengan mungkin bukan yang ngakali gitu ya, kan 1 bulan trial ya, jadi selesai kemudian kita nggak bisa bikin, tapi yang sudah dibuat bisa kita manfaatkan. Mungkin teman-teman bisa menggunakan temporary mail ya, bisa untuk 1 kali bikin email, nanti kalau udah habis mungkin pakai lagi, bikin lagi, dan seterusnya. Yang penting bisa aktif lah. Betul sekali deh. Sekarang mah bikin email banyak ya. Tadi juga beberapa. Tapi saya juga makanya suka menggunakan beberapa email lainnya dulu saja yang memang belum pernah didaftarkan gitu. Betul sekali. Jadi memang selama ini ya, karena ya walaupun memang tadi balik lagi kalau misalnya trial ada keterbatasannya gitu. Tapi selama ini saya ngerasanya ya masih fine-fine aja sih ya, masih bisa dimaksimalkan dengan trialnya. Seperti Quizzes juga, terus apalagi banyak beberapa aplikasi lainnya juga ya. Kalau annotate juga kan kalau di Zoom misalnya kan kita bisa ya coret-coret sendiri kan, ke anak juga ini ya, kalau pakai HP tuh bisa ditanda-tandain gitu ya. Kadang-kadang saya juga memanfaatkan itu sih kalau dari Zoom juga, fitur annotate sama fitur remote control gitu. Tapi biasanya yang lebih mudah itu yang annotate gitu. Walaupun nanti misalnya kita harus ngeklik lagi atau ngapus, misalnya anak-anak biasanya kan nggak mau ngapusnya. Sekalian juga kalau pakai annotate itu kayaknya lebih nyaman pakai pen tablet gitu ya Bu ya? Iya. Walaupun pakai HP juga ini sih, karena kalau nulisnya kan juga enak ya, misalnya nama ya. Mungkin bisa dicoba-coba juga guru-guru lain. Kayaknya kalau pakai mouse, kalau laptop pakai mouse agak kaku gitu Bu. Iya betul kalau annotate. Ya. Betul, tapi memang jadi makanya kalau pakai HP kelebihannya malah lebih enak kalau di annotate justru. Lebih, kalau ini juga kan biasanya saya ini ya, misalnya whiteboard. Ya, kayak gini misalnya. Bisa coret-coret sendiri si anaknya kan ya untuk bikin ini. Mungkin guru-guru juga mau coba? Kami biasanya pakai itu Bu, pen tablet, itu paling harga 500-an itu udah halus itu hasil tulisannya. Iya, betul. Ya, dan ini akan muncul gitu ya yang nulis siapa gitu. Jadi biasa kalau di settingan Zoom-nya. Maksud biar tadi ya interaktif dengan anak-anak misalnya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya dengan materi yang sudah disampaikan Bu Citra tadi. Masih ada waktu ya 5 menitan. Mungkin dari Pak Arif, mungkin ada yang ditanyakan Pak Arif. Oh, ada Bu Eva juga. Bu Eva silakan Bu Eva. Ada yang ditanyakan Bu Eva?
Itu kalau untuk sekolah menengah anak yang agak gede gitu, apa ya variasinya ya? Saya anak SMK gitu. Oh, untuk anak SMK baiknya seperti apa ya yang games pembelajarannya ya? Kalau saran saya sih tadi yang TTS sih, ya. SMK-nya SMK apa, Pak? Jurusan apa, batik sama itu apa? Ya. Untuk batik sih saya berarti kan misalnya ya apa soal-soal berkenaan tentang itu tapi dalam bentuk tadi TTS gitu. Salah satunya kalau saya sih merasanya kalau TTS tuh memang untuk kelas atas gitu ya. Tergantung juga soalnya, jumlah soalnya gitu. Kalau SMK puzzle kan kayaknya gimana gitu ya mungkin. Terus matching pair ya tergantung soalnya yang seperti apa gitu. Tapi paling cocok mungkin mencari kata tadi sama TTS kalau saya. Kalau untuk yang kelas SMP ke atas mungkin ya. Karena mereka menjawab tapi sambil ya tetap main juga sebenarnya gitu, sambil main tapi belajar istilah-istilah misalnya ya. Kalau dalam apa ya tadi jurusan batiknya tentang istilah-istilah dari batiknya sendiri nanti bisa dibuat pertanyaan gitu. Paling Pak. Atau mungkin pakai mind map bisa nggak ya? Oh iya ya. Oh iya, pakai mind map bisa dicoba. Iya, betul. Kebetulan memang karena saya di SD SMP saya belum terlalu nge-explore sih ya tentang mind map, tapi bisa dicoba juga untuk apa namanya mind map ya. Atau sekarang bisa dipraktekkan Bu biar Oh, kita coba bisa, diperlihatkan ya. Ya. Siap. Untuk yang mind map atau hangman ini juga ya bentuk pertanyaan biasanya. Ya, judulnya tadi apa ya misalnya ya? Ya, yang negara misalnya ya. Dan your mind map shape-nya bisa diatur, warnanya bisa diatur, terus ininya kita misalnya allow sharing dulu, settingnya diubah ya. Ini mah untuk setting aja sebenarnya. Terus enable submitting answer. Oh, dari Bu Rohmi, ya mohon maaf bertanya katanya harus install aplikasi atau langsung di websitenya. Langsung di websitenya, jadi tidak usah install aplikasi, tinggal klik bookwidgets.com, nanti bisa langsung ke ini. Oh ini bahasanya juga bisa diatur ya nih. Kita ubah dulu bahasa Indonesia. Mind map-nya, teksnya Asia misalnya ya. Kita coba dulu. Desain, kita pakai cover image misalnya, choose find image online. Tadi apa soalnya? Negara ya. Country. Kalau mau cari gambar langsung, di sini berarti harus dengan bahasa Inggris. Tapi kalau mau download langsung pakai apa namanya? Tadi yang ini aja nih. Bisa di Google dan di save dulu, baru nanti apa namanya dimasukkan ke sini. Oke, terus orientation-nya horizontal. Misalnya kita klik preview dulu ya. Ya, nanti teksnya bisa ditambah-tambah nih, nanti dihubungkan. Ini kan cuma satu nih. Nanti si anak-anak bisa mengganti warnanya, ngehias sendiri gitu ya untuk mind map-nya misalnya. Terus ini bentuknya misalnya bisa diubah. Teksnya juga bisa dibetulin sama anak-anaknya. Terus tadi misalnya tadi mind map ya. Mana sih? Ya. Oh ya, ini topiknya. Oke, preview lagi tadi. Nah, terus di sini ada tulisan tambahkan ya. Nah, bisa ditambahin oleh anak-anaknya. Misalnya Asia, negaranya Malaysia misalnya. Mereka bisa nambahin sendiri gitu. Ini untuk memudahkan mereka membuat
Terus ini ada tali penghubungnya gitu ya. Dengan ini berarti ke sini misalnya dihubungkannya lebih dekat. Kita pindahinnya ke sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mind map ini anak-anaknya bisa explore sendiri dan memang harus yang kelas besar ya. Karena kan ini, dan memang baiknya pakai laptop kalau ini berarti. Karena kebayangnya kalau pakai, walaupun kayaknya bisa sih ya. Cobain ya, kita coba pakai HP misalnya, saya share ya. Ya, saya langsung kirim ke chat. Ya, jadi tadi Bu Rohmi untuk game widgetnya perlu install aplikasi ya, langsung online. Dan bisa dibuka langsung oleh anak juga. Mungkin bisa dicoba tampilannya kalau muncul ya. Ini tadi saya udah tulis ini, saya klik tambah lagi. Misalnya Indonesia. Terus saya hubungkan ke sini. Mana tadi? Ya, ini. Kemudian saya geser ke sini. Kreativitas anak-anak gitu ya, untuk memindahkan. Oh, kalau pakai... Oh, nggak bisa pakai HP ya? Oh gitu? Coba. Oh, bisa Bu, bisa Bu. Bisa. Oh ya. Yang garis 3 itu diklik. Oh iya, ada yang bedanya ya. Sedikit ya. Ya, ini nanti diubah ke anak-anaknya. Bisa pakai. Ya. Untuk mind map ini untuk kelas besar bisa dicoba. Karena memang mereka belajar untuk ini ya. Sama-sama Bu Rohmi. Seperti itu untuk yang mind map. Jadi memang sangat, saya juga senangnya ini ya, tadi salah satunya dengan ini banyak pilihan gitu. Jadi bisa dicoba tambahan-tambahannya dan apa ya, coba-coba dan preview gitu, langsung klik preview untuk melihat, oh ternyata seperti ini tampilannya nanti ketika dicoba. Oh nanti seperti ini gitu. Nanti bisa dicoba-coba tadi. Seperti itu, Bapak, Ibu, Guru semuanya. Silakan Bapak Ibu, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Ini kesempatan bagus, bisa belajar. Menarik sekali ini. Tadi sudah saya sempat coba Bu untuk yang mind map. Memang bagus itu, kembali ke daya imajinasi anak-anak Bu. Betul. Apalagi betul. untuk yang Bentuknya SMK. bisa diatur. Ya, tadi Betul, misalnya betul. Ibu membuat yang Asia, jadi nanti bisa dibikin cabang lagi, misalnya Asia Timur, Asia Tenggara, Iya, dan nanti Asia betul. Tenggara dibikin Betul. lagi, begitu. Betul. Nah, itu bagus. Oke, sudah jam 3 kurang 3 menit. Silakan, mungkin saya pikir Bapak Ibu sudah cukup mengeksplor dan selanjutnya bisa mendalami lebih lanjut pada lain kesempatan. Karena mengingat waktu, mungkin untuk closing statement-nya Bu Citra, tolong bisa disampaikan untuk menyemangati kita semua agar semakin telaten untuk belajar, memberikan pembelajaran yang memotivasi sebetulnya untuk anak-anak itu. Monggo Bu. Ya, siap. Ya, sebelum saya tutup, mungkin terima kasih banyak atas kesempatan sharingnya juga di depan guru-guru semuanya. Insya Allah kalau untuk kondisi sekarang kan memang berat ya untuk semuanya, tidak hanya untuk siswa juga tapi untuk guru ya. Tapi memang insya Allah di balik
kondisi kita yang masih beberapa persen utamanya adalah online, ada hal-hal yang bisa kita eksplorasi gitu ya, dan mungkin yang bikin kita panik kan, waduh kalau susah gimana, kalau ini gimana, nanti belum kita distract atau terganggu dengan, bukan terganggu ya, teralihkan dengan administrasi gitu ya di sekolah dan lain-lain gitu. Kesempatan untuk belajar hal yang baru atau sesuatu yang sulit kan bingung ya ke kitanya juga gitu, buat video pembelajaran yang canggih misalnya butuh waktu dan lain-lain gitu. Tapi insya Allah yang perlu kita ambil sisi positifnya adalah banyak juga kok yang mudah juga dalam pembuatannya gitu, insya Allah gitu. Salah satunya ini kalau yang saya pikir termasuk mudah gitu, dan tidak tidak perlu waktu banyak, walaupun memang tidak bisa, tadi ada kekurangannya gitu ya, tidak bisa dijadikan pembelajaran sepenuhnya gitu, karena memang bentuknya untuk satu tema tertentu saja gitu biasanya gitu. Jadi terus semangat untuk guru-guru semuanya gitu, kita sama-sama guru-guru pembelajar, insya Allah gitu, tetap semangat untuk mencoba dan memposisikan diri kita sebagai siswa gitu. Sangat wajar kita merasa ya kebingungan ya dengan masa sekarang, tapi tugas kita adalah berusaha dan berupaya saja. Mungkin itu saja Pak Ma'ruf. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah sharing yang sangat bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu semua, demikian untuk kegiatan pada siang hari ini. Banyak manfaat yang kita dapatkan, yang pasti kalau pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Mula monggo-monggo dipraktekkan, jangan cuma disimpan saja ilmunya. Karena kalau ilmunya dipraktekkan, insya Allah Bu Citra juga dapat pahalanya. Terima kasih Bapak Ibu semua, dari saya cukup sekian. Sebelum mengakhiri, Bapak Ibu yang belum presensi, silahkan presensi terlebih dahulu. Dan mari kita cukupkan untuk kegiatan pada siang hari ini dengan membaca lafal tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.